Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di tempat ini dalam rangka membahas pembahasan kita yang seperti biasa, yaitu membahas kitab Masailul Jahiliyah, kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara jahiliyah atau perangai-perangai orang-orang jahiliyah yang masih ada, yang masih eksis sampai sekarang ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah yang keempat, yaitu tentang taklidul a'ma, yaitu fanatik buta. Dan alhamdulillah kita di penghujung pembahasannya, dan saya anggap kita selesai dari pembahasan keempat ini, yang mana pada intinya adalah kita dianjurkan untuk tidak fanatik atau taklid yang membabi buta terhadap seseorang maupun kelompok. Karena hal itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti seseorang, maka barometernya adalah dalil, landasan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pembahasan itu saya anggap selesai, dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pada masalah yang kelima. Dan kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disyarah atau dijelaskan penjelasannya oleh Dr. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masalah kelima ini beliau kasih judul, yakni Syekh pengarang, judulnya adalah Al-Ihtijaj bima alaihi al-akthar duna nazar ila mastanadihi. Jadi judulnya adalah, yakni orang-orang jahiliyah mereka beragama, yakni landasan mereka, argumentasi mereka dalam beragama melihat dari apa yang dipakai kebanyakan orang. Duna nazar ila mastanadihi, tanpa melihat sandarannya atau dalilnya. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka itu tadi dalam beragama berdalil melihat mayoritas, bukan melihat dalam berdalil, ya, dalam beragama maksudnya. Baik,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan terkait dengan bab ini atau masalah yang kelima ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, inna min akbari kawaidihim, jadi sesungguhnya di antara kaidah-kaidah terbesar kaum jahiliyah dalam beragama, mereka al-iktraru bil aktsar. Mereka ini terpesona, terlena dengan mayoritas. Wa yahtajuna bihi ala sihhati syai'. Dan mereka menjadikan kaidah ini dalam mengabsahkan sesuatu berdasarkan apa tadi? Berdasarkan mayoritas. Jadi mereka melihat jika mayoritas mengatakan hal itu benar, maka itu yang diikuti. Wastadilluna ala butlani syai' bi ghurubatihi wa qillati ahli. Kata Syekh, mereka berdalil dalam melihat kebatilan itu dari minoritas. Jadi ketika minoritas, maka disitulah dipandang batil. Fa'atahum bididdi dzalika fa'atahum bididdi dzalika. Maka Nabi kita Muhammad SAW, kata Syekh, datang dengan apa yang menjadi pantangan bagi kaidah mereka. Jadi Nabi kita Muhammad SAW membawa argumen yang bertentangan dengan mereka, dengan kaidah-kaidah mereka. Dan beliau SAW menjelaskan fi ghairi maudhi'in minal Qur'an. Jadi beliau mendatangkan hujah, kemudian menjelaskan hal itu di tempat minal Qur'an, yakni di dalam ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi itulah orang jahiliyah. Mereka beragama berdasarkan mayoritas dan menganggap kebatilan, menganggap yang kecil, yang sedikit adalah kebatilan. Tapi terkadang kebenaran ini ada pada minoritas dan terkadang juga ada pada mayoritas. Juga kebatilan terkadang ada pada minoritas, terkadang ada pada mayoritas. Tetapi di dalam agama kita yang menjadi ukuran adalah bukan pada minoritas maupun mayoritas, tapi yang dilihat adalah berdasarkan apa yang dijelaskan oleh agama kita, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari apa yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anak-anak al-aulad mungkin bisa difaham ya, dan ikhwan-ikhwan yang ada. Jadi penjelasan, kita masuk pada penjelasan Syekh Saleh. Kata beliau, Syekh Saleh Al-Fauzan, dalam menjelaskan apa yang
tulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, min masail jahiliyah, di antara perkara-perkara orang-orang jahiliyah, annahum yastadilluna bil aktsarin 'alal haqq. Jadi mereka, kata Syekh Saleh, berdalil dengan kebanyakan, dengan mayoritas untuk menentukan sebuah kebenaran. Jadi orang-orang jahiliyah menentukan sebuah kebenaran dilihat dari kebanyakan orang. Wa yastadilluna bil aqallin ala ghairil haq. Dan sebaliknya mereka juga berdalil dengan melihat yang minoritas itu adalah bukan kebenaran. Kemudian kata beliau, fama kana 'alaihi al-aktsar 'indahum fa huwal haq. Jadi orang jahiliyah ini seperti tadi yang dijelaskan bahwa patokan mereka atau ukuran mereka dalam melihat sebuah kebenaran adalah mayoritas atau kebanyakan. Dan sebaliknya. Kemudian beliau melanjutkan, hada huwal mizan indahum fi ma'rifatil haq minal batil. Jadi inilah timbangan atau ukuran mereka dalam melihat kebenaran dan kebatilan. Maka kata beliau, wa hadha khata'un, dan ini adalah perkara yang cara pandang yang salah, yang keliru. Lianna Allah jalla wa ala yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Saleh. Kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ard, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kebanyakan di antara manusia, yakni kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi dalam ayat yang kedua tadi dalam surat Al-A'raf ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela mayoritas, mencela kebanyakan, mencela mayoritas. Karena ayat ini sebelumnya menjelaskan juga terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang mana beliau ketika berdakwah kepada umatnya
selama 950 tahun dari dakwahnya beliau kepada umatnya, hanya yang mengikuti dan yang beriman kepada Nabi kita Nabi Nuh alaihissalam sedikit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala juga, wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Dan tidaklah engkau, yani wa in wajadna aktsarahum lafasikin, dan kami mendapati mereka kebanyakan lafasikin. Dalil ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan atau mayoritas bukan patokan sebagai sebuah kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata mayoritas di dalam Al-Qur'an sebagai celaan. Dan ini bukti atau dalil bahwa mayoritas tercela. Dan juga ayat lain menunjukkan dalam surat Al-Hadid, faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasikun. Maka di antara mereka ada yang diberi petunjuk, wa katsirum minhum fasikun, tetapi kebanyakan dari mereka berbuat fasik. Kemudian dalil juga yang berkaitan dengan surat Al-A'raf ini, yang mana dalil ini kisah tentang iblis la'natullah alaih ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jadi kata kalimat yang terakhir, wa la tajidu aktsarahum syakirin, iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tajidu aksaruhum syakirin, dan nanti engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu dalam data statistik di dunia ini kira-kira banyak yang beragama muslim atau non muslim. Pasti non muslim ya. Dan itu memang faktanya begitu. Makanya menjadi ukuran sebuah kebenaran bukan dari kebanyakan, bukan dari mayoritas. Justru sebaliknya. Dan juga kita tahu bahwa kebanyakan orang di luar sana
lebih banyak berbuat maksiat ketimbang mereka melakukan kebaikan. Nah, orang-orang jahiliyah kebiasaan mereka dan masih diwarisi hingga sekarang ini oleh sebagian kaum muslimin, menjadikan kebanyakan, yakni mayoritas, patokan kebenaran adalah mayoritas. Baik, kembali lagi, fal mizan laysa huwal kathratu wal qillah. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan, maka timbangan sebuah kebenaran bukan dilihat dari kebanyakan atau sedikitnya dari pengikut, bal mizan wal haq, justru mempertimbangkan sesuatu adalah sebuah kebenaran. Artinya dia tidak mengukur kebenaran itu dilihat dari banyak dan sedikitnya. Faman kana 'alal haqq, jadi jika kebenaran itu hanya satu orang yang diikuti, maka itulah jawabannya, artinya itulah yang benar. Fa innahu wal musib. Dan kata beliau, wa huwa alladhi yajibul iktida bihi, dan itulah yang layak dijadikan sebagai panutan. وإذا كانت الكثرة على باطل, dan jika kebanyakan itu di atas kebatilan, fa innahu yajibu rafdiha wa adamil iktirari biha. Jadi kata beliau, jika yang mayoritas itu berada di atas kebatilan, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan dan jangan sampai kita terbawa arus dengan melihat banyaknya atau mayoritas fal'ibratu bil haqq, maka yang menjadi pegangan atau sandaran adalah kebenaran, bukan dilihat dari kebanyakan maupun sedikit. Walidzalika yaqulul ulama, karenanya para ulama mengatakan, al-haqqu la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak dilihat dari seseorang atau individu tertentu. Wa innama yu'rafur rijal bil haqq,
tetapi seorang dilihat dari kebenaran yang dia bawa, ya. Jadi ketika dia berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah yang diikuti, itulah yang dijadikan sebagai qudwah, contoh. Yang tentunya juga sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan umat-umat sebelum, akhbar annal qillata qad yakununa 'alal haqq. Yani Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa minoritas menjadi indikasi kebenaran atau patokan sebuah kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan apa yang bersamanya, yakni bersama Nabi Nuh alaihissalam, karena ayat ini sebelumnya menjelaskan tentang Nabi Nuh, illa qalil, kecuali sedikit. Maka tadi disinggung tadi sebelumnya bahwa Nabi Nuh alaihissalam selama beliau berdakwah 950 tahun, ternyata yang beriman hanya sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa qalil. Tahunya dari mana? Dari ayat juga yang disebutkan dalam surat, kalau tidak salah surat Nuh juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman. Tetapi yang beriman kepada beliau hanya kurang dari 50 tahun. Maksudnya selama 50 tahun, selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun beliau berdakwah kepada umatnya. Jadi kalau dilihat dari ayat ini atau diukur dari lamanya Nabi kita Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya, berarti selama setahun cuman hanya satu orang pengikutnya, kurang lebih begitu. Coba bayangkan, Nabi saja yang begitu lamanya berdakwah hanya yang mengikuti sedikit, tidak banyak. Karenanya
dalam melihat sebuah kebenaran bukan dilihat dari kebanyakan orang berpendapat atau berpijak. Justru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedikit yang menjadi indikasi kebenaran, tapi itu tidak mutlak juga, karena terkadang kebenaran ada di mayoritas, terkadang juga ada di minoritas. Jadi yang terpenting adalah melihatnya seseorang itu dari dia berpijak di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sampai di sini bisa difahami ya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Al-aulad, ada yang sudah ngantuk ketiduran. Namanya siapa ini? Ibnu ngantuk ya, capek. Sing tidur. Berarti Ustaz tanya. Ustaz tanya dulu ya. Mas muka ya Ibnu. Oh, Masya Allah. Dites dulu ya. Ustaz bisa tanya ke Seng terkait tadi yang disampaikan. Bisa? Bisa. Ya. Jadi Ibnu Isma, dengarkan ya. Kira-kira kebenaran itu bisa dilihat dari kebanyakan pengikut. Kau bagaimana, Ibnu? Saya tahu. Sudah. Ada yang bisa menjawab? Yang teman-teman lainnya? Jadi dari pembahasan sebelum tadi, penjelasannya, inti dari pembahasannya apa? Orang-orang jahiliyah itu mereka punya kaidah, di antara indikasi kaidah terbesar dalam beragama itu melihat dari mayoritas. Jadi kalau orang mayoritas sana melakukan agama itu seperti ini, maka mereka cenderung ke situ. Tapi kalau sedikit yang berbuat sebuah amalan atau keyakinan, maka itu dianggap tidak benar. Itu yang terjadi oleh kaum jahiliyah terdahulu dan masih diwarisi juga pada orang-orang sebagian di zaman kita ini. Tetapi agama membantah ya. Agama membantah dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW membawa penjelasan yang bertentangan dengan kaidah kebiasaan mereka. Kemudian lanjut dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis yang
menjelaskan tentang umat-umat yang nantinya ketika di padang mahsyar mereka ini masing-masing bersama dengan nabi-nabinya. Jadi Nabi Nuh ya dengan pengikutnya, Nabi Ibrahim juga dengan pengikutnya, Nabi Musa juga dengan pengikutnya, Nabi kita juga Muhammad SAW dengan pengikutnya, yaitu kita ya di akhir zaman ini, yang tinggal di akhir zaman. Jadi ra'an Nabi wa ma'ahu ar-rahab. Jadi Nabi SAW melihat, kata beliau menceritakan tentang kejadian nanti di padang mahsyar. Beliau melihat tadi yang dijelaskan Nabi bersama ar-rahab, pengikut-pengikutnya. Dan ar-rahab ini maksudnya artinya adalah, dicatat ya, ar-rahab al-aulad, dicatat ya. Ar-rahab adalah, ini maksud adalah jumlah bilangan pengikut yang berkisar antara 3 sampai 9. Jadi jumlah sedikit, 3 sampai 9 pengikut. Wan nabiyyu wa ma'ahar rujul. Dan Nabi melihat juga ada Nabi yang hanya pengikutnya 1. Warujulan, dan ada juga yang pengikutnya cuma 2. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada, kata Nabi SAW, melihat seorang nabi yang tidak memiliki seorang pun pengikut. Jadi itu tadi hadis yang menceritakan tentang Nabi ketika di padang mahsyar melihat para nabi hanya punya pengikut sedikit-sedikit. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti para nabi dahulu mereka gagal atau gagal dalam berdakwah, bukan ya. Tapi memang sudah sunnatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada nanti nabi yang hanya pengikutnya jumlahnya segini-segini. Kemudian kata Syekh Saleh, falaysat al-ibratu bi kathratil ittiba' 'ala al-madhhab aw 'ala al-qaul. Jadi kata beliau, pegangan atau pijakan bukan dilihat dari banyaknya followers atau pengikut. Mau itu dalam bermadhab maupun pendapat seseorang. Kata beliau, wa innama al-ibratu biqauni haqqan aw batilan. Jadi dilihat dari kebenaran atau kebatilan itu sendiri. Jadi ketika kebanyakan orang itu dia di atas kebatilan, maka bukan berarti diikuti, atau sebaliknya.
Jadi ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Jadi itulah kondisi orang-orang jahiliyah. Karakter atau kebiasaan mereka yang mana melihat kebenaran dari jumlah. Jadi kebatilan itu tadi seperti dijelaskan tidak berpatokan dari banyaknya manusia. Maka kata beliau Syekh Shalih Al Fauzan, beliau menukil sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Nabi bilang Islam itu nanti Islam itu awalnya asing. Badal Islamu gharib. Islam dahulu ketika Nabi SAW awal-awal mula berdakwah kepada kaum Quraisy asing, artinya masih minoritas, masih sedikit jumlah pengikutnya. Dan kata beliau wasayaudu ghariban kama bada, dan juga nanti akan kembali agama ini dalam kondisi asing juga sebagaimana awalnya. Makanya kita lihat coba di zaman sekarang, kalau mau dihitung-hitung berapa banyak orang yang mengerti akan sunnah Nabi SAW, yang mau kembali pada ajaran yang murni, berbanding dengan orang yang tidak mau kembali ke ajaran yang murni, yakni di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat. Maka yang paling banyak adalah orang yang tidak mau mengikuti. Dan kata Syekh Shalih, wa dzalika hina yakthuru asy-syarr wal fitan wad dhalal. Karenanya itu hal ini akan terjadi ketika pertikaian, yakni kejahatan, pertikaian, wal fitan wad dhalal, kesesatan akan meningkat. Fala yabqa 'alal haqqi illa ghuraba, dan tidak akan ada yang tersisa di atas kebenaran ini al-haq illa ghuraba, kata beliau, kecuali orang-orang yang asing. Minan nasi wa naza'a minal qabail, ini di antara manusia dan suku-suku yang berselisih, kata Syekh Shalih. Yasbahuna ghuraba fil mujtama'il bushra, jadi mereka akan menjadi orang-orang
yang asing fil mujtama, di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tahu bahwa orang yang berpegang teguh di atas sunnah berada pada kebanyakan manusia yang tidak berpijak di atas sunnah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha wal alam kulluhu yamuju fil kufr wad dalal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus, seluruh dunia sedang dilanda kekufuran dan kesesatan. Wada'an nas, maka beliau SAW memanggil manusia, mengajak agar ke jalan yang benar. Fastajaba lahu rajul warujulan ila an takastaru. Lalu dari dakwah beliau yang datang di awal-awal dakwah beliau, yang datang baru hanya satu orang, 2 orang dari kalangan sahabat-sahabat terdekatnya, hingga mereka bertambah banyak. Wa kanat al-jazirah kulluha. Jadi kata beliau, kaum Quraisy dan seluruhnya di dataran Jazirah Arabia. Tinggal sedikit ya, kita habiskan nanggung. Wa kana al-alam kulluhu ala ad-dalal wa Rasul sallam wahdahu yad'una an-nas. Jadi Rasul saja yang menyeru manusia, sedangkan orang-orang yang mengikutinya sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang ada di dunia. Fal ibratu laysat bil kathrah, al ibratu bis shawab wa isaba al haq. Kata beliau, kata Syekh Saleh, intinya bukan kuantitas, intinya adalah yang menjadi benar dan mencapai sasaran yang tepat. Jika mayoritas benar, maka itu baik. Namun kata beliau, walakin sunnatullah jalla wa ala, namun merupakan hukum Tuhan, yakni sunnatullah. Tinggal sedikit, selesai. Jadi itu juga merupakan sunnatullah ya, sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Baik, karena waktu kita terbatas, oleh karenanya itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam mengikuti ta'lim ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.